akhwatu Abbasin sansun. Abbas. Mana yang tepat? Ayo. Sukun kan aja salah. Oh, itu loh, itu nggak perlu ditanya. Kalau sukun nggak jelas. Sakin taslam. Abbasun atau Abbasin atau Abbasan? Abbasin. Abbasan. Abbasun. Abbasun. Yakin? Kenapa? Abbas nama orang ini tak? Iya, cocok nih Abbas. Cuma selanya kan ada akhwat. Dia bergandengan dengan Abbas. Abbasin. Ya, Abbasin. Apa itu namanya? Kenapa Abbasan? Mudo. Anas, Muanas. Ya, ini sandaran kepadanya ya. Ya, akhwatu Abbasin ya. Pembahasan apa namanya? Mudhof ya, yudhofa. Nah, makanya Abbasin. Tidak boleh Abbasun. Terus lanjut nomor 7. Antum tulabu. Ya, antum tullabun. Artinya apakah kalian seorang pelajar? ya, apa kalian adalah seorang pelajar? Antum tulabu. Apakah kalian adalah para pelajar? Ya, tullabun jamak tadi apa? Talib. Ya, talibun ya. Talibun dia tunggal, ya mufrad, tullabun jamak. Ya, para siswa atau para santri juga bisa. Wah, itu baru santri. Pokoknya pertama ya. Oleh ada. Ini lagi 25. Ya, ini ya, ini juga ada di sini ya, dha fil amakinah al-qaliyah fil jumalil atiyah dhamiran muttasilan bil mukhatab ka kum ki kunna. Nah, ini belakangnya ini ya. Ini masuk di isimnya. Ini tuh bagaimana Ya. Tempelkan, letakkan yang cocok mana. Ka itu artinya ya kamu, kum itu kalian, ya. Berarti yang di baik buka misalnya. Iya, bisa begitu. Baik saja ya. Nah, tempelkan saja letakkan Cuma dilihat di belakangnya. dan diletakkan. Iya, wan. Ya mungkin antum masih bingung ya, kok ada kadang pakai kata ganti pakai yang di atas, pakai antum, anti, antunna. Ya, kalau ini tidak mungkin kita katakan misalnya rumahmu baitu anta. Ya, kata gantinya pakai ka. Seandainya begitu ya. Jangan ini begini contohnya. Buku, kitabun. Ini bukumu. Hada kitabun anta. Tidak bisa. Harus hada kita buka. Anta itu diganti dengan ka. Ya, gitu. Tidak bisa. Kecuali ya, kecuali bentuk penegas bisa. Hada baituka anta, ahada baituka anta. Contohnya. Ahada kitabuka anta. Anta di sini untuk penegas saja. Tapi ka-nya harus ada ka-nya ya. Jadi ka itu untuk penegasan. Kalau bahasa Bugis apa? Ini bukumu kamu. Gitu. Ini bukumu kamu. Sudah ada bukumu, ada kamunya lagi. Untuk takkid, penegas. Nah. Nomor 1 silakan. Aina baitukum ya ikhwan? Aina Baitukum ya ikhwan? ya. Aina baitukum ya ikhwan? Kenapa baitukum? Karena jamak. Ya, karena Banyak. jamak ya. Nah, mungkin aina baituka karena ikhwan itu jamak. Di mana rumah kalian wahai saudara-saudara? Makanya jawabannya pakai kum baitukum bukan baituka. Nomor 2. Ahada kitabuka ya Hamid. Ya, ahada kitabuka ya Hamidu. Ya. Artinya? Apakah ini kitabmu wahai Hamid? Ya, apakah ini kitabmu wahai Hamid? Kenapa pakai ka bukan pakai kum atau ki? Karena satu orang. Ya, karena dia tunggal, mufrad tunggal ya. Selain dia satu orang tunggal, kemudian dia mufrad mudzakkar lagi. Ya, mufrad dan mudzakkar. Kadang-kadang dia mufrad tapi muannas. Pakai ki karena di sini namanya Hamid, dia laki-laki, bukan perempuan, maka baituka, bukan baituki Hamid. Kecuali Hamid nama perempuan. Ya, kalau ada Hamidah ya mungkin. Hamidah nama perempuan ya, Hamidah. Jadi kalau Hamid nama laki-laki. Makanya kita buka. Nomor 3. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Jamilatun ya Laila. Ya, sa'atuki jamilatun ya Laila. Artinya Jamu ini bagus. ya jamu ya bagus wahai Laila. Ya, wahai Laila. Kenapa sa'atuki? Karena perempuan. Karena perempuan ya. Laila itu ya. Ini yang diajak bicara itu ya. Yang diajak berbicara itu adalah perempuan. Nah. Lanjut nomor 4. Man abu kunna ya akhwat. Man Abu kunna.
Ya, man abukunna ya akhwat. Artinya Siapa bapak kalian, Pak? Saudara perempuan. ya, wahai saudari-saudari. Ya. Siapakah bapak kalian wahai saudari-saudari perempuan? Ya, ya, lihat perhatikan kenapa kunna? Karena akhwat. Ya, jamak dari kata ukhtun. Ukhtun itu mufrad tunggal ya. Tunggalnya, kemudian akhwat jamaknya. Makanya kata gantinya adalah domirnya adalah kunna. Nah, contohnya sama. Kunti dari Iya. Nomor 5. Ma ismuki ya saidati. Masmu Ki. ki. Nomor 5 kan? Iya. Coba ulangi jawaban Ma bacaan. ismuki. Ya. Ya ma ya saidati. Oh, beda dah. Iya. Beda kan di sini ada. beda. Di sini memang Said ya. Saidati. Sayyidati. Iya. Di sini akhi. Oh, sini. Di sini Saidati. Oh ya. Artinya apa? Akhi ini saudaraku. Yang di sini saidati itu. Kalau Sayyidah itu tuan putri, kalau bahasa itu nona. Di situ, tak? Di sini akhi. Terbalik itu Berarti akannya jawabannya Iya, beda. beda. Kalau beda jawabannya, karena di sini laki-laki, di sini mas muka. Oh, Kalau iya, di sini betul. kalau di sini mas mu titik-titik ya akhi, berarti di sini jawabannya mas muka. Kalau di situ mas muki sayyidati. Ya ki sayyidati. Mas muki. Oh, mas Iya, muki. dia disambungkan kalau cara mas muki ya. Kalau sayyidah itu dia bentuknya dia tuan putri ilmu bahasa kita. Kalau sayyid itu tuan untuk laki-laki, tuan putra. Sayyid itu tuan kan bahasa gitu tuh. Dia kayak sayyidi, wahai tuanku. Bukan Tuhan ya, tuan. Wahai tuanku. Kalau sayyidati itu tuan untuk perempuan, dia tuan putri lah. Itu juga Sayyidina juga. Iya, tuan kami. Sayyidina. Kepala pemimpin kami ya, bahasa kita kepala kami atau pemimpin kami, ketua kami, bisa diterjemahkan begitu. Tuan kami. Ya, kalau sayyidatun berarti mas muki. Kalau akhi di sini mas muka ya akhi. Siapa namamu wahai saudaraku? Ya, ada perbedaan kalimat. 6. Lanjut nomor 6. Mas muka ya Saidi. Oh. Iya, terbalik-balik Ustaz. Beda di situ dia di Kalau di sini mas muki ya ukhti. Oh ya, Kalau di sini kalau di sini apa? Saidi. Ya. Ya Saidi. Berarti dia udah balik ya. Mas muki ya sayyidi. Nah. Artinya apa? Siapa namamu wahai Tuhan? Ya. Terus 7. Amiki, Hah? amikum, amika, amikum, Ummi. Umun. Iya. Ummuki, Nah, ummuki fil baiti, ummuki atau ummuka kira-kira ini? ummuki. Karena ummu tuh ummu masa. Bisa aja kuah, Oh, bisa ki, kali. tergantung yang diajak bicara di sini ketidakjelasan ya. Mungkin bisa kah, mungkin bisa ki karena tidak jelas yang Iya, betul. yang diajak bicara yang mukhatabnya, Ummu di sini. yang mutakalimnya tidak jelas. Di sini bisa jawaban ummuka ya ummuka fil bait atau ummuki fil bait, bisa dua-duanya bisa benar. Karena tidak jelas di sini pembahasannya. Kan ummu bisa bermakna apakah ibumu yang ditanya mungkin dia perempuan atau yang ditanya laki-laki. Nah, jadi tergantung yang diajak Siapa bicara. yang ditanya Nah, ini? tergantung yang mutakalimnya yang diajak bicara. Nah, terus apa? Asma'u ya asma'ukum atau masmukum ya. Masmukum ya ikhwan. Ya. Artinya Siapa nama-nama kalian? ya, siapa ya. Wahai siapa nama-nama kalian? Wahai saudara-saudara, ya. Asma jamak dari kata ismun. Ismun tunggal nama. Ismun, ismani, asmaun. Itu jamak, nama-nama. Nah, di sini ya ikhwan. Karena banyak nama, maka gunakan ikhwan bukan akhi. Nah. Lanjut bagian 6, fil amakin al-qaliyah fima yali dhamirun munasiban lil mutakallim ana wa nahnu. Ya, letakkan tempat yang kosong ini ya. Sama tadi. Ya, tinggal letakkan dengan cocok dengan dhamir yang cocok.
untuk yang diajak bicara, yang pembicara, yaitu ana dan nahnu. Baik itu ana dan nahnu. Nah, Odo, nomor 1. ana muslimun. Ya, ana muslim. Oh, Sama. ya. Semangat. Soalnya ini judul baru, jadi dia kira. Oh, pantas dia mau duduk di sini. Jos, masya Allah. Betul? Ana muslimun. Iya, sudah ada jawabannya. Artinya? Saya seorang muslim. Iya, saya seorang muslim. Nomor 2. Nahnu muslimun. Ya, nahnu muslimuna. Artinya? Kami para muslim. Ya, kami adalah orang-orang muslim. Nomor 3. Ana muslimat. Ana Muslimat. muslimatun. Atau beda kan? Sama Muslimatun kan? Ya, pakai tambah. Kalau muslimat itu panjang mimnya. Oh. Ya, ana muslimatun. Jadi isim ana laki-laki atau perempuan itu sama anak untuk anak. Tidak ada kalau anak laki-laki, kalau perempuan ani tidak ada. Tetap saja tidak beda, sama. Anaknya untuk laki-laki dan anak untuk perempuan sama. Tidak ada kalau laki-laki, anak, perempuan ani. Tetap ana muslimatun. Nomor 4. Nahnu muslimat. Ya, nahnu muslimat. Dibikin juga nahnu laki-laki dengan nahnu perempuan sama, ya. Bukan nahni. Bukan nahni tapi nahnu. Nah, nahnu muslimat. Ini gampang insyaallah. 6. Anta. Nomor Anta ibnu Mudarris. Nomor 6. Lima. Oh ya, nomor 5. Ana apa nahnu? Anak tuh nih. Itu ana apa nahnu? Berarti anti. Tidak ada pilihannya. Antum cari jalan pintas nih. Cari jalan pintas, tidak ada satu. Pilihannya cuma satu, ada dia pilih C. Ini lagi. Jangan Apa? Ana? Yakin? Dibaca dulu titik-titik apa ini dibaca? Bintu. Bukan pintu. Itu bacanya banat. Oh, Banatul ya. Anta. Bukan. Ya, Banat. ya. Banat itu jamak gitu. Kalau tunggalnya apa mufradnya? Bintun. Ya, bintun ya. Kalau bintun ya cocok mungkin ana. Ana bintul mudir. Tapi sini adalah banat berarti nahnu. Anak-anaknya ya direktur atau anaknya kepala sekolah. Nah, jadi dilihat dari kalimat ininya apakah dia tunggal atau jamak. Lanjut nomor 6. Ana ibnu Mudarris. Ya, ana ibnul mudarrisi. Ya, ana ibnul mudarrisi. Artinya saya adalah anaknya guru ya. Saya adalah anaknya guru, seorang guru. 7. Nahnu tullab. Ya, nahnu tullabun. Tullabun jamak dari apa? Talibun. Nah. Terus 8. Ana marido. Ana Marido. ya maridatun. Artinya Saya sakit. ya ana maridatun. Syafakillah. Nah. Nah ya, lanjut bagian 7. Iqra waktub. Nah, fadhal baca. Baca dan tulislah. Tulislah dan baca. Baca aja. Zahaba abi ilal Qahiratun. Ilal Qahirah. Terus Qahirah qabla usbu'. ya, artinya Itu kalau bisa rokatnya di belakang biar anu biar iya. tahu tuh. Nah, ilal Qahirati atau Qahiratu? Ya, Kan bilang cari. iya. Tahu sudah tahu. Sudah tahu. Artinya dulu artinya. Nanti dikira nebak. Biasanya kan begitu. Masya Allah. Artinya Telah pergi. cocok
Dahaba ya betul. Kalau Telah pergi ayah kami. Ayah? Abi. Kalau kami itu abuna. Kalau abi berarti Bapakku. ya atau bapakku. Abi ila Langsung terjemahkan aja. Kemana? pergi ke Kohiro. Apa koiro? Nggak tahu kan? Kohiro baru ini kan baru. Sudah lama. Sudah lama. Apa arti koiro? Koiru. Apa? Kairo. Ya, kairo. Bahasa Berarti mirip-mirip. bahasa apa saya? Qabla usbu' artinya Qabla usbu sebelum subuh. ini nggak ada saya. Asli ngarang gitu. Usbu itu minggu ya. Oh, minggu. Kalau bahasa anunya sebelum seminggu. Berarti maksudnya adalah Minggu yang lalu. ya qabla usbu' minggu lalu ya. Kalau qabla itu berarti berlalu. Qabla usbu' minggu lalu. Kalau ba'da usbu' Sesudah. ya berarti Minggu depan. minggu depan. Itu biasanya. Kalau ba'da usbu' minggu depan, qabla usbu' itu minggu lalu. Berarti kalau diterjemahkan karena abi di sini ada sebagai pelaku fa'il, bisa juga terjemahannya Koiro begitu. nama negara ini sudah tahu. Iya. Koiro kan? Iya. Jadi dhahaba di sini ya, saya jelaskan dulu ya. Dhahaba di sini ada fi'il madhi, ya, kata kerja masa lampau. Abi di sini sebagai pelaku fa'il. Biasanya kalau untuk menerjemahkan itu pelaku dulu disebutkan, ya, fa'ilnya dulu pelakunya. Bapakku telah pergi. Nah, ini ya. Walaupun bisa juga diterjemahkan telah pergi bapakku. Cuma ini terjemahnya kurang bisa pas juga. Cuma kurang bagus ya. Jadi bapakku telah pergi ke Kairo minggu lalu. Ya, jadi dhahaba itu fi'il madhi, kata kerja masa lampau. Ya. Kemudian abi di sini posisinya di sini adalah sebagai fa'il pelakunya. Ya, sebagai pelaku. Adapun il Kairo sebagai maf'ul bih, ya. Di sini ada ila di sini, makanya harakat terakhir adalah il qahirati. Il qahirati. Qabla usbu'. Nah. Yang mana maf'ul bi ini? Ini il qahirah. Koiro ini Iya, maf'ul bi iya. masuk maf'ul bi. Sebagai anunya. Cuma di sini ada huruf jar, ya, sehingga harokatnya adalah kasrah. Qabla usbu'in. Minggu lalu. Ya. Kita tandai dari mana? Karena dhahaba. Dia menggunakan kalimat ini dhahaba. Makanya tidak mungkin kita katakan dhahaba abi ilal Qairah ba'da usbu'. Tidak nyambung. Bapakku telah pergi ke Kairo minggu depan. Kan lucu kan bahasanya? Bapakku telah pergi ke minggu depan. Tidak cocok. Yang namanya telah pergi ya sudah berlalu, berarti minggu lalu. Berarti kalau minggu depan berarti Bukan dhahaba, pakai kata kerja fil madhi, yadhhabu. Ya, yadhhabu. Dia fil mudhari ini ya. Karena dhahaba itu fil madhi, kata kerja masa lampau. Apa kata kerja masa depannya? Yadhhabu. Yadhhabu abi ilal Qahirati ba'da usbu'in. Nah, itu cocok. Bapakku akan pergi ke Kairo minggu depan. Nah, cocok. Ba'da usbu'. Tapi kalau qabla usbu' berarti harus fi'il madhi yang dipakai. Nah, dipahami ya? Jadi ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari. Fi'il madhi itu kata kerja yang sudah berlalu masa lampau, seperti dhahaba, qara'a, jalasa. Kalau fi'il mudhari biasanya ditandai dengan huruf ya, adanya huruf ya. Kalau dia dhamir ghaib ya, yadhhabu, yajlisu, yashrabu, ya'kulu, ada ya-nya. Ditandai dengan huruf ya. Kalau dia fi'il madhi, fi'il mudhari kalau ada ya-nya. Kalau yang masih 3 huruf biasanya begini, yang masih fi'il sulasi itu Masih iya, belum ada fi'il mudhari'nya kayaknya di sini ya. Nah, lanjut yang 2. Mata kharajta minal fasli ya Muhammad. Ya Muhammadi duda. Ya Muhammadi. Nah, Oh ya Muhammadu. ya Muhammadu artinya ya. Langsung dijawab mungkin. Kapan keluar? Siapa di sini? Kharajta siapa, kembali kepada siapa? Kharajta. Aslinya adalah kata-kata kharaja. Kharaju. Kapan keluar? Siapa yang masuk keluar di sini? Muhammad. Ya, Muhammad. Berarti ini domirnya apa ini? Kharajta. Ini tak kembali kepada siapa? Kepada Muhammad. Ya. Tapi ini dia mutakalim yang diajak bicara. Berarti ini nih, gua ini Bukan goib. Ini orang yang diajak bicara.
Tadi saya ditanya sama antum, kapan kamu keluar dari kelas? Kalau kita Maksudnya. kan domir antar. Domir anta kan? Anta, iya. Mata kharajta. Dan kapan Anda keluar dari kelas ya Muhammad? Ya. Terus jawabannya? Kharajta Kharaj? Kharajta Hah? kharajtu Ya, kharaj itu? ba'da darsi. Ya, ba'da darsi. Darsi apa? Pelajar. Setelah? Oh, pelajaran. Ya, setelah belajar. Artinya, lengkapnya bagaimana? Saya keluar pada setelah Ya, pelajaran. saya keluar setelah belajar, setelah pelajaran ini. Lihat di sini kata-kata kharajta, ya, ta ini kembali kepada anta, domirnya anta, ya. Ta kharajta, domirnya anta. Jadi ini dia Muhammad yang diajak bicara. Mata kharajta, kapan kamu keluar dari kelas wahai Muhammad? Berarti ini ada seseorang yang bertanya kepada Muhammad yang diajak bicara di depannya. Ya, jadi makanya kharajta. Bukan kharajti, bukan kharajtu. Jawabannya ketika ditanya mata kharajta, maka jawabannya kharajtu. Ya, nah mungkin mata kharajta, kharajta. Dia tanya kapan kamu keluar? Kamu keluar. Tapi saya keluar. Kharajtu. Ya. Akaltu. Misalnya, syaribta? Naam, syaribtu. Jangan syaribta? Naam, syaribta. Nah, mungkin. Kalau tanya tuh. Kalau antum syaribtum, jawabannya syaribna. Mewakili. Apakah kalian sudah minum? Iya, kami sudah minum. Jangan jawab satu-satu. Fahimtum? Naam, fahimtu. Nah, harus fahim. Nah, karena yang ditanya jamak. Kecuali pertanyaan itu untuk satu orang. Hal fahimta? Nah, fahimtu. Jangan fahimna, karena ditanya satu orang. Nah, terus nomor 3. Dhahabat ilal masjidi qabla al-azan. Apa? Dhahabat? Masjid. Dhahabat betul ini? Ila dahabta. Betul dhahabta? Ini pernyataan, Iya, bukan dahabta. pertanyaan. Saya telah pergi keluar ke masjid sesudah asar. Oh, berarti Ah, di sini tahap tuh sebelum. dan Iya, kebla. Pernyataan ini pernyataan, bukan pertanyaan. Berarti Kobla tu apa? Dahab tu. ya, karena dia pernyataan, bukan pertanyaan. Beda kalau pertanyaan. Kalau pertanyaan tak ada habta soalnya ada. Nah, dia pernyataan zahabtu ilal masjidi qabla al-adhani. Artinya aku telah keluar. nah, pergi. Saya telah pergi ke masjid sebelum azan. Iya, sebelum azan. Ya, qabla al-adhan sebelum azan. Zahabtu ya sini ya. Karena dia bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Domirnya apa? Zahabtu? Domirnya apa? gambarnya tahap tuh. Domirnya. Enggak, zahabtu domirnya apa? Kata gantinya apa? Gantinya dahab Untuk tu. dia, kamu, saya, atau kalian. Domir apa? Untuk saya anak. Ya, itu Ana. bisa maksud ya. Domir ana. Jadi walaupun tidak disebutkan kalimat ana, itu sudah mewakili ana. Di sini kan tidak ada kalimat ana, iya. Sudah kata-kata tu itu sudah menunjukkan itu bahwasanya itulah saya. Tidak perlu lagi disebutkan ananya lagi, pemborosan kata. Bolehkah menempelkan di situ? Boleh, kalau mau. Cuma memboros kata. Ana dhahabtu bisa, atau dhahabtu ana ila masjid bisa. Tidak pakai ana pun tetap maknanya tetap saya. Karena tuh di situ. Ya, atau umat ini. Jadi itu namanya menyingkat kata. Menyingkat kata. Misalnya kan contoh begini pertanyaan. Ila aina Kalau dahapta ini sudah kamu ya kamu anta. Anta dhahabta walaupun pertanyaan tidak pakai anta. Anta dhahabta apakah kamu telah pergi? Tidak perlu pakai anta sudah cukup. Dhahabta sudah cukup. Tidak perlu pakai tidak perlu pakai anta lagi. Karena kalimat ta itu menunjukkan anta. Nisbatan Itu namanya bukan pemborosan apa bahasa lawan pemborosan. Penyingkat kata. Simple ya. Maknanya sudah sempurna begitu. Jelas ya? Masih bingung? jelas. Lanjut yang 4. Yang 4?
متى ذهب أمك إلى الرياض يا آمنة؟ Amuki, ummuki. Amun ya, cocok. Amuki. Mata zahaba أمك ammuki إلى الرياض يا آمنة. ya Aminatu. Kapan perginya ibumu ke Riyadh wahai? Nah, bukan ibu. Amun itu bukan ibu. Amun. Kalau ummun, ya paman. Kapan perginya pamanmu ke Riyadh wahai Aminah? Ya, jawabannya Zahaba qabla syahr. dhahaba qabla syahrin. Dia telah pergi pada bulan yang lalu. Ya, bulan yang lalu. Cocok? Iya. Qabla syahr itu bulan lalu ya. Qabla sanah tahun lalu. Ba'da sanah tahun depan. Ya gitu. Sanah itu ya tahun ya. Ya kita bahas sedikit ya. Dhahaba fi'il madhi ya. Yang menunjukkan ini fi'ilnya, pelakunya siapa di sini? Amun. Amun. Ya, paman. Jadi paman yang pergi, bukan ki-nya, bukan ke sini larinya. Ya, kenapa bukan zahabat? Kan di sini ada ki, bukan. Jadi ini zahaba ini pemiliknya yang pergi adalah paman. Bukan ki-nya, bukan kepada kamu, bukan, tapi kepada paman. Makanya kapan pamanmu pergi? Paman sebagai pelakunya, fa'ilnya. Pergi adalah sebagai kata kerjanya. Makanya yang ditanya itu Aminah. Ya, yang ditanya Aminah, bukan iya cocok. Yang ditanya itu Aminah. Makanya ki di sini. Bukan ka. Ya, kalau kecuali Muhammad, mata dhahaba ammuka ila Riyadh ya Muhammad. Ah, pakai ka. Ya, karena di sini Aminah ki. Yang ditanya. Nah, lanjut. Ba'da salati dhahabta ila Banyak. mat'am. Ya beda lagi di situ. Kok belum? Bukan benar lagi nih. Ini sudah berselisih berat ini. Jawab lagi pertanyaannya. Ba'da salati dhahabta ila mat'am. Iya. La dhahabtu qabla salat. Iya. Di sini terbalik. Yang qabla di ba'da di qabla. Artinya apakah setelah sholat kamu pergi ke tempat makan? iya. Tidak. Saya pergi setelah sholat. Iya. Sebelum tadi ya. Iya sebelum. Sekarang sudah. Oh iya, ini kan saya terjemahkan di sini. Iya. Ini dibalikin. Jadi pada lain problem. Atau bagaimana ini? Kenapa ada pemain begini? Gimana? Lanjut? Masih? Masih Sudah. sedikit lagi dah. Nah ini penerangan ini. Ya, di sini ya. Nah ini diterangkan itu. Ini diterangkan itu. Depan ini pelajaran kan. Baru. Asyik. Nah, ke 17. Iya. Kalau ini tidak. Oh ini hanya Ya pemaparan Pemaparan. ya paham Ya, gitu. penjelasan saja. Penjelasan. Aina dhahabta ya akhi? Aina dhahabta ini pertanyaan ya. Aina dhahabta ya akhi? Lihat, dhahabta asal dari kata dhahaba. Dhahaba kenapa tak di sini? Karena yang ditanya adalah saudaraku. Dia laki-laki mufrad tunggal satu orang. Aina dhahabta ya akhi? Beda lagi kalau diganti akhinya menjadi ikhwan. Kalau ikhwan berarti berubah aina dhahabtum ya ikhwan. Dhahabtum pakai antum. Karena kenapa tak? Karena yang ditanya adalah tunggal mufrad. Nah, itu sebelahnya. Ya. Nah, di sebelahnya baru nih. Aina dhahabtum ya ikhwani. Oh, di sini dibedakan ya. Pertanyaan buat ya. Mana pergi ya Iya. Ikhwan? Ini bersebelah kanan itu pertanyaan buat tunggal mufrad. Kalau sebelah kiri pertanyaan untuk jamak. Ya, bisa dibedakan ya jamak. Ketika antum menggunakan dhahabtum maka diganti yang tadinya akhi menjadi ikhwani. Ikhwan jamak dari kata akhi. Aina itu di mana ya? Di mana atau kemana bisa juga. Dhahabtum pergi. Kemudian yang kedua ini aina dhahabti. Ini untuk perempuan. Yang diajak bicara yang bicara perempuan. Jangan antum bertanya sama perempuan, aina dhahabta ya Aisyah, enggak cocok. Jadi aina dhahabti ya ukhti. Ya, aina dhahabti ya ukhti. Ini untuk mufrad tunggal untuk muannas. Ya, tunggal untuk muannas. Perempuan, pertanyaan untuk perempuan. Ini tadi dhahabta ini domir Ustaz tuh ada. Kata kerja. Ya. Kata kerja tuh. Iya. Tak domir itu tak anta. Iya, entah. Ini juga bisa kita gunakan aina anta dhahabta. Bisa juga. Bisa disebutkan anta.
Yang bagian kata atas itu aina anta dhahabta ya akhi bisa, ya. Demikian juga aina antum dhahabtum bisa juga. Cuma domirnya tidak ditulis, dihilangkan, ya, dikebelakangkan domirnya. Ta dengan tum itu menunjukkan antum dengan anta. Yang baris kedua, aina dhahabti, ini pertanyaan untuk perempuan dari muannas. Ya, ya ukhti. Sudah hafal belum ya? Bagusnya dihafal antum dari huwa dhahaba, huma dhahaba. Sudah hafal semua Ustaz, sudah di. Cuma kan belum diterangkan. Cuma yang di percakapan ini selama ini memang satu dengan satu perempuan satu laki-laki, yang ketiga jamak perempuan dengan jamak laki-laki. Mungkin itu di belakang. Nanti bisa jadi klub. Sudah loh. Ada yang sudah dikirim. Apa itu? Itulah yang bagian Oh iya, sudah. Lama nih sudah. Oh, sudah hafal. Sudah di luar kepala. Itu sudah di luar kepala. Kalau dulu kemarin belum hafal. Nah, ini yang ditanyakan tadi. Aina dhahabtunna, ya. Dhahabtunna itu untuk jamak untuk perempuan. Ya, ya akhwati. Aina dhahabtunna ya akhwati. Kemana kalian pergi? Wahai saudara-saudari. Ana dhahabtu, nahnu dhahabna. Ini yang tadi kita bahas tadi. Ini bisa dijelaskan lagi tak? Siapa tahu ada yang belum paham. Ya, modal. Siapa tahu dari kafe berapa. Nah, pertanyaan. Ana ya dhahabtu ya. Ana dhahabtu. Jangan ana dhahabta. Karena ta itu anta, kamu. Saya. Dhahabtu, dhahaba itu kata kerjanya fil madhi. Ana adalah ada domirnya. Ya, ketika antum menggunakan ana, jangan pakai ana dhahaba. Tidak bisa. Ana dhahabtu atau ana dhahabta, tidak bisa. Ana dhahabtu. Demikian juga nahnu. Nahnu dhahabna. Jangan dhahaba, nahnu dhahaba. Dan bedanya nahnu dengan hunna itu ada perbedaan. Kalau antum baca pendek, nahnu dhahabna, itu maknanya salah. Karena dhahabna dengan dhahabna itu bermakna beda. Kalau dhahabna pendek nunnya apa maknanya? Kalau tidak panjang nunnya. Kalau ini kan nahnu dhahabna itu artinya apa? Kami telah pergi. Tapi kalau saya baca nahnu dhahabna, nanya pendek, maknanya apa? Ini untuk perempuan. Iya, jamak untuk perempuan. Jamak perempuan. Itu perbedaannya. Makanya ketika kita baca nahnu dhahabna, kami mereka pergi. Bagaimana? Ini sudah dibedakan. Nahnu ini yang sering keliru. Nahnu dhahabna. Harusnya nahnu dhahabna. Yang pakai dhahabna itu harusnya pakai apa? Pakai nahnu kalau yang nunnya panjang. Kalau nunnya pendek itu domirnya hunna. Jamak untuk perempuan. Mereka untuk perempuan. Hunna. Hunna dhahabna. Oh, hunna. Ah, hunna. Mereka perempuan. Oh, iya. Ya. Kalau untuk domir goib ya, kalau dia untuk laki-laki namanya huwa. Untuk perempuan hiya. Ah, terus jamak untuk laki-laki mereka hum atau haula. Jamak untuk laki-laki untuk perempuan hunna. Nah, gitu. Huwa, hiya, hum, hunna. Cuma yang sering salah ini kan. Domir ana ini tadi kan. Karena kalau ditanya anta dhahabta, biasanya kan jawabnya dhahabta kan begitu. Dhahabna. Dhahabtu ya mana? Gitu ya. Mana dhahabtu? Kalau pertanyaan anta dhahabta atau adhabta anta atau adhabta na'am dhahabtu. Kalau memang iya. Ini yang bikin kadang-kadang salah nih. Mobil tuh. Kayaknya mau nambah ini. Kamu terima. Saya terima. Mobil tahan loh, kok mobil tahan? Balik nih. Baru yang saksi juga. Sama. Asal. Bawahnya lagi kan? Di otak masih terbang ini. Kapan keluar sudah ya? Kalau di dalam masih ada yang ditanya, masih bisa ditanya besarnya. Insyaallah men. Coba ditanya tak, siapa tahu. Coba ya. Kalau ditanya kan Satu Ustaz. Siapa tahu. ya. Asyarib talqahwa. Asyaribta, tinggal antum sama saja, minum. kopi. Tinggal tanya antum rubah saja. Ta menjadi asyarib talqahwa.
Ashab itu. Naam, ya. Naam, cari. Syarif bahwa. Ya, itu. Tinggal ganti itu saja. Ayo tahu. Atau yang murah-murah. Nanti kan sudah paham kan. Mulai masuk di luar kepala jadi. Walaupun enggak masuk penting dapat pahala. Ya. Masih belum dipaten kan di sini. Yang masih terbang. Ini sedikit lagi kan. Sedikit terus. Kan pemaparan tuh maksudnya nggak nganut orang. Sampai jam 11. Ya, soalnya panjang suratnya. Iya. Kayak ini lah pemaparan sedikit ini tuh. Ya. Sampai jam 11, oke. Besok kan sudah lain lagi ya. Kalimat itu kalimat baru. Ya, al kalimatul jadidah ya, kalimat. Masya Allah, pintar ya. Boleh kalimat. Al kalimatul jadidah ya, kalimat-kalimat baru, kosakata baru, kalimat baru. Di sini ada qabla. Apa maknanya qabla? Sebelum. Ba'da? Sesudah. Ada. Itu tahu. Kaifa? Bagaimana? Kaifa bagaimana? Mata? Kapan? Ya. Ini mata bukan mata ini ya. Kadang ada orang bertanya tapi yang panjang ma-nya, mata tadhab. Apa artinya? Mata dengan mata. Itu berbeda jauh sekali. Mata tadhab. Itu artinya mata apa artinya? Mata. Kalau mata kapan? Kalau mata mati. Mata tanya panjang itu kapan? Mati. Kalau mata, Kalau mata maknya yang panjang itu mati. mata. Makanya pertanyaannya jangan pakai mata tadhab. Mati dia. Ya, jadi tanya yang panjang. Kalau mata-mata. Mata-mata ada khususnya itu jasus. Mata kan namanya jasus ya, jasus. Saya kira mata-mata. Mata beda lagi. Mata-mata. Lo kalau kapan mati enggak bikin mata-mata. Mata. Ya, mata. Ah, mata. Kapan dia mati? Mati kapan? Ya. Jadi tanya panjangnya, kalau kapan, tanya kapan. Al-usbu' Minggu. ya minggu. Syahr bulan. Al-adhan dan as-salah. Oh ini sudah di dari mana sini saya sudah. Ya, sekarang roja'ah Keluar. keluar ya, roja'ah bukan keluar. Pergi. Oh kembali. Kembali atau pulang. Ya, kembali pulang. Coba antum lihat ya. Mata roja'ata minal bait. Raja'tu minal baiti ba'da usbu. Masya Allah. Pada usbu. Badan seminggu. Itu ini. Berarti minggu Durin. ba'da ya bisa ba'da ruhin enggak. Ya, ketika pertanyaan roja'ata, jawabannya adalah roja'. Roja'. Ikhtibar? Ada. Hah? Dan di sini Ustaz batas roja. Oh, Roja sudah ada. ikhtibar ini ada ujian. Roja tadi kembali nih. Iya, roja' kembali atau pulang. Ya, huwa roja'a, huma roja'a. Sama. Ya kembali. Ya, bisa kembali bisa. Nah, makanya kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kata itu roja' kembali. Roja'. Ya, lanjut. Lanjut lagi. Tiga sedikit langsung saja saja. Ad-dhamair al-munfassalah. Nah, di sini ada domir al-munfasilah ya, al-munfasilah. Ada dhamair dia kata-kata jamak ya, domir. Atau ganti. Enggak. Lihat perbedaan saja untuk keterangan saja. Di sini ada lil mufrad itu untuk tunggalnya. Yang tadi saya bahas tadi itu. Jamak. Lil mufrad itu untuk tunggal ya, untuk dia bentuk tunggal. Huwa qalibun, jamaknya ya hum tullab. Huwa itu untuk satu orang laki-laki, hum untuk jamak. Tapi untuk laki-laki. Yang barusan tadi saya bahas tadi ini. Makanya cuma pemaparan supaya Paham ini saya. Ya, hiya qalibatun. Ya, dia adalah seorang siswi. Ini untuk tunggal satu orang perempuan. Kalau yang huwa untuk tunggal satu orang laki-laki. Sama enggak? Kalau hunna qalibat itu jamaknya. Oh, ada panjangnya. Ada panjangnya. Kalau qalibatun tanpa panjang banyak itu satu orang tunggal.
untuk siswi satu orang. Kalau thalibat itu jamak para siswi. Demikian juga anta thalibun, kamu adalah seorang siswa. Nah, ini tunggalnya satu orang. Kalau untuk jamaknya antum, kalian tullabun. Kalian adalah para siswa. Anti thalibatun, sama ya. Oh iya, tadi kan pakai hiya ya. Anti dengan hiya sama ya. Pakai karena dia perempuan. Anti thalibatun. Hiya juga thalibatun. Karena dia pakai isim. Ya, anti thalibatun, kalau antunna thalibat. Antunna sama dengan hunna. Pakai thalibat juga. Ana talibun, nahnu tullabun. Ya, ana talibatun, nahnu talibat. Bisa tuh bandingkan ini ya, kegunaan-kegunaannya, atau masih bingung? Sudah. Sudah masuk. Sip kalau gitu. Kita saja tes. Nah, demikian. Alhamdulillah. Masuk. Sekarang masuk. Insyaallah. Paling kan sudah paham kan? Enggak anu tuh. Remang-remang. Memang kalau nggak paham, ditanya kan memang supaya pelajaran gitu kan nggak ngerem-ngerem lagi. Surat apa? Tuhan. Iya, panjang. Kedua surat apa? Surat apa namanya? Kedua. Kedua juga. Tuhan. Tuhan. Ini kadang orang baca ada hamzahnya di belakang. baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث نعم بارك الله فيك تفضل Langsung kan? langsung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى إذا ذا والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Masya Allah. Masya Hafal tuh? Hafal? Insyaallah. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Masya Allah. Masya Allah. Yes. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى Roknya kasih tebal lagi. وللآخرة وللآخرة Ya. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ألم يجد Yajid, jangan yajidi. Nah, jadi tidak kasroh dia kepada yajid, de. ألم يجدك يتيما Dekatkan di fa. Alam yajidka yatiman fa. ألم يجدك يتيما Jangan wakaf di situ. Langsung sambung. Alam yajidka yatiman. ألم يجدك يتيما Dekatkan di fa, bukan tapi enggak dekat di fa. Ada tahiyatul fam. Alam yajidka yatiman. Begini, yatiman. ألم يجدك يتيما Jauhkan atau masih menjauh. Dekatkan di fa. Yatiman. Dekat di fa, di fa. Ya, ada ancang-ancang mau bilang fa. ألم يجدك يتيما فآوى Ya. ووجدك ضالا Kasih panjang lagi nama rokat. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل
السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Nah, insyaallah. Nah, Syekh. Pada Syekh Samir. في مكان صغير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Masya Allah. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Ha. wadduha. Semangat, semangat. Biasanya kalau pertama diprotes sudah. Buyar. Aduh, jangan-jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada Ya. wa wajadaka ailan fa'aghna Goin tebal. Goin ba'al. Ya, gitu. wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar Tebal namanya. Ya, taqhar. fa'ammal yatima fala taqhar Ya. wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Masya Allah. Bener ya? Alhamdulillah. Besok bahasa Arabnya aja ini. Ada kalanya ada surat-surat yang memang ketika kita baca gampang, ada yang susah. Yang kalau yang susah itu apa namanya? Yang diulang-ulang itu. Kadang kita lupa atau diulang-ulang. Yang penting sering-seringnya murojaah. Itu kadang kita lupa, kadang jarang murojaah. Tambah dengan murojaahnya di sini kan. ditambah dengan banyak maksiat juga kita. Bahasa Jawanya jarang kok. Belajarin itu sekolahan. Oke, hukum tajwid. Ad-duha itu alif lam qamariyah atau syamsiyah? Komariah. Syulu. Oh. Salah dulu. Komaria tadi. Qamariyah? Komaria. Yakin. Wah, ternyata semangatnya Mas terobsesi. Ya, syamsiyah. Jadi apa pengertian alif lam syamsiyah itu? Samsiah apabila ada alif lam ada huruf di depannya maka dimasukkan, diwasolkan, dileburkan. Ya, dileburkan ya alif lam. Jadi alifnya itu tidak jelas ya, dileburkan. Jadi alif lamnya tidak jelas masuk idgham kepada huruf yang di depannya. Tidak, maka tidak boleh kita baca wal al-duha tapi al. Ya. Masih antum makhrajnya huruf ha di mana? Ha, tenggorokan bagian tengah. Tenggorokan bagian tengah. Sifatnya Yang pertama hamas. halus. Ha. Bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Terus Istifal. istighfar. Terus Imtita.
Masya Allah. Ternyata dia tidak Ada mau terjebak. mau terjerumus dalam dua kali, tidak mau terjerumus dalam dua kali lubang yang sama. Lanjut, lanjut. Wal laili, mad apa? Walaili matlin. Lin. Pengertian madlin? Pengertiannya matlin apabila ada waw atau ya sukun yang di depannya huruf berharokat fathah tidak bertemu Depannya? depan Sebelumnya? Ya, sebelumnya. berharokat fathah dan tidak bertemu dengan hamzah. Kenapa tuh campur pengertian lain? Banyak sekali. Nah, ini ada sebelah. Pengertian ini campur dengan majais. Allah. Ulangi, madlin adalah Apabila ada waw sukun atau ya yang sebelumnya berharokat fathah ya. dibaca dua harokat. Dua harokat? Dua harokat saja? Harokat, ya. Tidak boleh 2, 4, 6. dua harokat. 2, 4 2, atau 4, 6 ya. Benar. Untuk memperlengkapnya bertemu dengan huruf yang berharokat yang disebutkan karena waqaf ya. Wal lail dia panjang ketika waqaf ya. Saya jelaskan sedikit. Madlin itu panjang ketika waqaf. Kalau enggak waqaf enggak panjang. Wal lail panjangnya 2, 4 atau 6 harokat sesuai dengan awal kita baca. Tadi penjelasannya tambah ya, bertemu jadi ya sukun atau waw sukun yang sebelumnya fathah, setelahnya bertemu dengan huruf yang berharokat yang disukunkan karena waqaf. Ya, dia bertemu dengan huruf yang berharokat, ini huruf lam di sini, tapi kita sukunkan. Kenapa disukunkan? Karena waqaf. Nah, masih antum? Idza saja jim di mana makhrajnya? Jim bagian tengah lidah. Tengah lidah. Kemudian sifatnya? Sifatnya dia jim. Dia di jahar. Jahar. Terus Dia di siddah. sudah. Terus di istifal Sifal. dengan infikal. Masya Allah. Kita terus. Lanjut. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa ma-nya amat apa? Wa ma. Mad apa? Matabi. Pengertian matabi apa? Apabila Nah, apabila jikalau ada kata lah sudah. Saya kasih ada bocoran sedikit. Apabila Alif bertemu dengan harakat fathah nah, terus dan waw doma ya, wow sebelumnya atau setelahnya? sebelumnya Terus dan ya kasrah sebelumnya atau setelahnya? Begini aku, saya nggak paham begini. Jelas. Sebelumnya atau setelahnya? Sebelumnya. Panjangnya berapa harokat? 2 2 harokat. Boleh lebih dari 2 harokat? Kalau waqaf atau wasl boleh lebih dari 2 harokat? boleh start Nggak bisa. Harus ya. Mau waqaf atau wasl tetap 2. Nama juga tobi ya. Tobi itu tabiat asli. Ya mat asli masih aslinya mat. Aslinya kan memang mat itu 2 harokat aslinya sebenarnya. Kenapa bisa lebih? Itu karena ada far'i. Ada sebab. cabangnya. Makanya ada pembahasan mat far'i. Aslinya mat itu cuma 2 harokat. Kok ada yang lebih dari 2 harokat? Itu karena ada sebab. Sebabnya apa? Mungkin salah satunya adalah karena bertemu hamzah atau yang lainnya. Itu sebabnya. Tapi aslinya sebenarnya adalah 2 harokat. Hanya pembagian mat itu ada 2 secara umum, ada mat tobi, ada mat far'i. Mat tobi bisa dimaknai dengan mat asli. Yang kedua mat far'i. Ini far'i cabangnya banyak. Ada wajib mutasil, jaiz munfasil, silah kubro, itu cabangnya mat far'i. Nah, berikutnya di mana makhrajnya huruf qaf? pangkal lidah bertemu dengan langit-langit bagian atas yang lunas. Masya Allah. Sifatnya Jelaskan tadi maksudnya. Yang lunas tahu sudah. Yang lunas. sifat Bukan kayak Hamas itu. iya. Iya, Jadi qaf itu yang pertama adalah jahar ya. Kenapa jahar? Karena di hamas tidak ada. Hamas itu hurufnya cuma 10. Fahattahu syakhsun sakat. Cuma 10. Sisanya dilawannya karena hamas dilawannya jahar. Makanya sisanya dijahar.
Makanya ketika kof itu dibaca, jangan dibaca ko, ki, ku, nggak boleh. Karena dia sifatnya jahar, jahar, jelas. Kemudian dia syiddah, bukan ko, ak. Nah, tidak boleh, karena kof itu tidak memiliki sifat rokhwa, tidak memiliki sifat hams, tidak mengalir suaranya.